Perkenalkan, nama saya Lianto Salam Belum Meninggal, NPM 2222981132. Saya ingin menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah statistik. Saya dari semester 3 kelas genap. Yang pertama itu tentang uji normalitas ya teman-teman. Namun sebelum itu, ini skripsinya atas nama judul skripsi saya yang punya itu Dinda Ayu Pratiwi ya teman-teman. Baiklah, saya akan melanjut cara uji normalitas ya teman-teman. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan apa itu uji normalitas. Normalitas itu pertama, uji normalitas itu pengertiannya merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya sebelum kita melakukan analisis statistik, uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Tentunya juga sudah tahu kalau data yang baik itu adalah data yang distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas atau KS. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas KS, jika nilai signifikan SIG lebih besar dari 0,5, maka data penelitian tersebut normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan atau SIG lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, teman-teman, kita lihat data kita. Itu ini SIG. Ya teman-teman, mana? Ini ya teman-teman, punya kita one sample homograph test ini ya teman-teman. Kalau untuk cara mencarinya, saya ulangin. Ini kan udah dapat nilai kita kan. Nah, kita klik analyze saja. Kan udah ada tadi dari sebelumnya. Kita klik parametric test, frequency dialog, baru one sample KS ya teman-teman. Ini yang perlu diapain tadi, kayak gini tadi, understand ini ya teman-teman, unstandardized residual res 1 itu ya teman-teman. Baru kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman, muncul lagi dah itu. Nah, tadi kata di sini tadi ini dasar pengambilannya, jika SIG lebih besar dari 0,5 maka data penelitian distribusi dikatakan normal. Sebaliknya, jika lebih kecil daripada 0,5 berarti berdistribusi tidak normal. Sedangkan punya kita ini SIG 2 Thailandnya 0,062 ini ya teman-teman, 0,062. Biar saya zoom 0,062 ya teman-teman. Berarti dikatakan punya kita uji normalitasnya itu normal teman-teman. Kalau arti kata N ini 78 ini berarti jumlah responden kita ya teman-teman. Seperti itulah teman-teman. Oke, lagi kita akan melanjutkan uji heteroskedastisitas ya teman-teman. Uji heteroskedastisitas yaitu pertama-tama kita buka data kita ini, yang totalnya aja perlu kita salin ya teman-teman. Seperti saya ini sudah saya siapkan totalnya, tinggal disalin semua. Baru kita klik Ctrl+C, baru kita buat sini teman-teman. Kita klik Ctrl+V, seperti ini teman-teman. Baru berikutnya kita buka variable view, kita ganti ini dengan X1 tadi sesuai dengan yang itu tadi. Ini X2, ini Y1, baru ini desimennya kita biarkan 4, kita biarkan. Baru labelnya kita isi dengan isi kita taruh di sini.
Kalau saya ada situ promosi, kualitas pelayanan, sama keputusan pembeli. Promosi, kualitas pelayanan, nah ini teman-teman, baru kita klik lagi data view. Teman-teman, baru cara ngapainnya, kita klik analyze, baru kita ke regression, baru kita pilih linear, baru ada muncul tabel ini. Ini kita klik kotak independen, baru variabel X yaitu promosi kita letak sini, sama kualitas pelayanan X2 atau kita sini teman-teman, kotak independen S ya teman-teman. Baru kita klik save, kita pilih ini unstandard di teman-teman, di residual bukan di privacy values. Kita klik continue, baru kita klik OK teman-teman. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Ini kita biarkan aja teman-teman. Lalu angka berikutnya kita pilih menu transform, kita klik di komputer variabel ini teman-teman. Pada bagian kotak target variabel kita isi dengan variabel res2 ya teman-teman, variabel res2. Sedangkan di kotak numeric expression saya klik rumus AB BS underscore res buka kurung res underscore 1, baru kita klik tutup kurung, baru kita klik OK teman-teman. Tadi kita klik OK, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya kita klik kembali teman-teman, analyze, kita klik regression, baru kita pilih linear. Nah, ini teman-teman, itu kita keluarkan variabel keputusan pembeli Y1, keluarkan, kita masukkan res2 teman-teman, yang udah tadi kita buat tadi dengan proses transform tadi teman-teman. Baru kita pilih save ini, kita hilangkan understand ini yang di checklist, baru klik continue, baru kita klik OK teman-teman. Ya seperti ini teman-teman. Nah, ini muncul output yang akan digunakan tadi, dengan tanda kolom koefisien. Ya teman, perhatikan nilai conference, nilainya teman. Nah, nilai signifikansi, nilai ini promosi lebih besar dari ini, nilainya 516, dan nilai signifikansi di kualitas pelayanan adalah 0,45. Jadi kesimpulannya di sini,
0,516 lebih besar daripada 0,45. Jadi data disimpulkan data tidak terjadi heteroskedastisitas. Sama halnya sama dengan Y1 ya teman-teman. Pada X2 nilai signifikan 0,516 lebih besar daripada ini teman-teman. Maka data dapat disimpulkan pula tidak terjadi heteroskedastisitas ya teman-teman. Selesai sudah cara melakukan heteroskedastisitas dengan SPSS ya teman-teman. Baru kita lanjutkan cara uji multikolinearitas toleransi ya teman-teman. Ini kita bersihkan dulu new. Ya teman-teman, izinkan saya menjelaskan. Uji multikolinearitas adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis agresi linier berganda. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkolerasi, hubungan yang kuat antara variabel independen. Nomor 3, model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkolerasi antara variabel independen atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. 4. Salah satu cara paling akurat untuk mendeteksi atau tidaknya gejala kolinearitas ini adalah dengan menggunakan metode tolerance dan VIF atau variance isolation and factor. Baik teman-teman, saya akan menampilkan pengertiannya, tabelnya. Nah ini ya teman-teman pengertiannya. Ini ya teman-teman. Baru kita akan melakukan cara menggunakannya. Kita buka data kita teman-teman. Variabel kita ada 3 teman-teman. Ada variabel X1 promosi, variabel X2 kualitas pelayanan, keputusan pembeli Y1 ya teman-teman. Baru kita buka SPSS kita teman-teman. Di variable view kita klik X1, tipe kita numerik, dibiarkan, desimal kita buat 0. Kalau label sesuai dengan ini kita tadi, satu kita adalah promosi, baru selebihnya kita biarkan teman-teman. Baru kita klik X2 juga, X2 untuk ini kita biarkan. Label kita kualitas pelayanan ya teman-teman. Desimal kita buat 0. Kita buat variabel Y1. Kita keputusan pembeli. Ini adalah proses pemberian nama pada variabel penelitian. Tidak merubah apapun pada pilihan yang lain. Kita hanya merubah label sama desimalnya, ini kita buat 0. Selanjutnya kita klik data view. Seperti ini sudah berubah X1, X2 dan Y1. Selanjutnya kita akan memasukkan data kita penelitian tadi ke program SPSS teman-teman. Kita cari, baru ini sesuai dengan sistem tadi. Totalnya ini semua teman-teman, kita blok. Ctrl C, kita pindahkan ke SPSS kita tadi nih.
V. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika sampel sudah terinput semua ke dalam program SPSS, selanjutnya tahap analisis data ya teman-teman. Dari SPSS kita pilih analyze, baru kita pilih regression, kita pilih linear ya teman-teman. Muncul seperti ini tampilannya. Untuk variabel y saya, kita masukkan nomor atas, tempat yang atas dependen. Untuk promosi kita masukkan ke independent S, baru sama X2 kualitas pelayanan kita masukkan ke X, ke independent S, baru kita pilih option ya teman-teman. Oh salah, kita pilih statistik. Kita pilih collinearity diagnosis, baru klik OK, continue, kita pilih OK teman-teman. Nah disini akan muncul teman untuk output penelitian kita teman-teman. Dalam hal ini kita akan melihat terjadi atau gejala koliniaritas. Untuk cara pengambilan keputusan koliniaritas itu ada dua cara teman-teman. Kita buka lagi sini. Teman-teman, jika nilai toleransi lebih besar pada 0,10 maka tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Nomor 2, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10 maka artinya multikoliniaritas dalam model regresi. Kita lihat teman, dalam output kita ini ini dah. Di sini teman-teman memperoleh nilai toleransi itu 0,853. Artinya nilai ini teman lebih besar dari 0,10 ya teman-teman. Berdasarkan nilai toleransi, nah kita indikasi tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Selanjutnya dari nilai VAF diperoleh nilainya adalah 1,172. Saya teman-teman 1,77, artinya nilai ini lebih kecil daripada 10. Yang di sini ya teman-teman, yang di sini ini lebih kecil daripada 10. Tidak terjadi masalah atau gejala multikoliniaritas ya teman-teman. Dengan nilai toleran, kesimpulannya adalah menilai regresi pengaruh ini pengaruh represi, tidak terjadi gejala multikoliniaritas ya teman-teman. Ini adalah cara untuk melakukan uji koliniaritas ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini teman-teman. Baiklah, berikutnya saya akan melakukan uji F, uji T dan uji F ya, uji T dan uji F teman-teman. Ini kita buat file baru, kita
caranya sama seperti tadi, dengan kita buka lagi totalnya. Ini kita copy lagi nih ya, kita pindahkan ke statistik kita SPSS, kita setra LP ini teman. Kita akan ubah variabel yang kosong VR ini ya teman-teman, kita ganti sesuai dengan nama tadi, kita ganti sesuai dengan tadi X1, untuk kedua kita ganti dengan X2, ketiga kita ganti dengan Y1 teman-teman. Baru di ini desimalnya kita nolkan semua teman-teman, karena data yang kita miliki tidak memiliki koma atau angka di belakang koma ya teman-teman. Setelah itu pada bagian label X1 kita promosi, kedua kualitas pelayanan sama kualitas pelayanan, sama keputusan pembeli. Lihat teman-teman, jika sudah seperti ini kita kembali ke data view ulang. Sini sudah muncul ya teman-teman, data variabel kita X1, X2 dan Y1. Kita yang paling bawah ini ada 78 responden, sedangkan responden kita ada 78. Kita akan melakukan uji T dan uji F nya. Kita pilih analyze, kita pilih regression, kita klik linear. Ketika sudah seperti ini kita pindahkan X1 dan X2 ke kolom independen S ini ya teman-teman, dan keputusan pembeli atau Y kita pindahkan ke dependen yang ada atas ya teman-teman. Baru kita klik OK, akan muncul outputnya seperti ini. Beberapa ini yang dikeluarkan seperti ini, ada variabel enter remove, model summary, ANOVA, baru koefisien ya teman-teman. Muncul seperti ini teman. Variabel ini adalah nama variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini teman. Dan model summary kita akan menggunakan untuk melihat koefisien determinasinya pada bagian R. Ini baru ada tabel ANOVA. Sini kita melihat uji F atau uji simultan. Pada bagian terakhir koefisien kita akan melihat uji T nya teman-teman. Di sini juga teman-teman kita bisa melakukan rumusan regresi teman-teman pada kolom B. Oke teman-teman, kali ini kita hanya fokus pada uji T dan uji F teman-teman. Ini teman-teman, kita buka, ini ada dasar pengambilan keputusan T parsial dalam analisis regresi. Untuk melakukan uji hipotesis di atas, maka lebih dahulu kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji T parsial. Dalam hal ini dua acuan yang dapat dipakai sebagian besar pengambilan keputusan. Pertama dengan melihat nilai signifikan sig, dan kedua membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Berdasarkan nilai signifikan, jika nilai signifikan lebih besar daripada problematis 0,05, jika nilai signifikansi lebih kecil pada problematis 0,5, maka ada pengaruh variabel bebas Y terhadap variabel terkait Y atau hipotesis diterima. Jika nilai signifikan lebih besar daripada probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel bebas X terhadap variabel terkait Y atau hipotesis ditolak ya teman-teman. Seperti inilah pengertiannya teman-teman, bisa dilihat. Baru
Kita akan melakukan ujinya teman-teman. Pada uji bagian T ini kita lihat pada uji koefisien kita tadi. Ya. Ya, ini. Jadi teman-teman, pada bagian bawah di sini ada signifikan pada bagian terakhirnya teman-teman, ada ini teman-teman, ini ada bagian promosi kita 0,005 teman-teman pada penghasilan pengambilan lebih kecil ya teman-teman. Analisis kita bahwa ini ya teman-teman, 0,05 kita lebih kecil daripada 0,005, maka terhadap jadi berdasarkan pengambilan keputusan ini teman-teman, maka terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian teman-teman. Lalu untuk uji T yang kedua, kita akan melihat variabel kualitas pelayanan, yaitu nilai signifikannya adalah 0,02 teman-teman. Berdasarkan hasil keputusan ini, karena nilai signifikansi kita SPSS punya kita tadi lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pengaruh terhadap kualitas pembeli. Ya teman-teman, kita melakukan dasar. Lalu kita teman-teman akan melihat dasar pengambilan keputusan berdasarkan T hitung dan T tabel ya teman-teman. Jika nilai T hitung lebih besar pada nilai T tabel, maka kesimpulannya terdapat variabel X terhadap variabel Y. Jika sebaliknya maka tidak ya teman-teman. Untuk melihat T hitung ini kita akan lihat ini ya teman, tabel koefisien yang bagian T ini ya teman-teman. Pada bagian promosi adalah 2,864 ya teman-teman, sedangkan pada bagian kualitas pelayanan yaitu adalah 3,160. Oke teman-teman, jadi berdasarkan data yang kita miliki di sini teman-teman, sebanyak 78 responden ini teman-teman kita miliki dalam penelitian ini, kita memperoleh, kita akan mencari menentukan nilai T tabel. Kita bisa buat, berarti untuk nilai hasilnya teman-teman, kita apain T tabelnya itu, rumusnya itu di sini kita buat teman-teman. Aduh, nge-lag. Saya buat rumusnya seperti ini teman-teman. Rumusnya adalah T tabel titik 2, rumusnya T kurung alfa maka saya buat sini rumusnya kata alfa aja teman-teman, karena saya nggak ada di sini tulisannya alfa titik 2 n kurang k untuk kurung nah, baru berikutnya hasil yang saya dapat, maka T sama dengan ini, N ini maksudnya ini punya kita ini, jumlah responden kita yang ada itu 78 ya teman-teman. 78 ini kan punya saya kan, teman-teman 78 ya teman-teman, 78 jumlah responden saya teman-teman, bisa dilihat dari sini juga, ini 78 ya teman-teman, 78 ya teman-teman. Tadi kan 80 dikurang 2 ini nggak ikut ya teman-teman, berarti saya
kurung apa nah, kita 78 tadi ya teman-teman, kurang 3 tutup kurung. Kenapa 3 teman-teman? Karena kita sini jumlah ininya ada promosi, kualitas pelayanan, sama keputusan pembeli itu ada 3, 1, 2, 3 teman-teman. Seperti ini, maka dia akan dapat D sama dengan ini kan 6 mana ya, ini kan sama dengan berarti dengan 75 ya kan teman. Berarti di sini cara melihatnya, sebelumnya saya sudah menyiapkan tabel T yang dapat di download ya teman-teman di Google. Itu kita cari, nah, kita ada di 70. Nah ini teman-teman, nah, kita ada 75 di sini 1,992 teman-teman. 75 kita ada di sini 1,992. Berarti yang perlu kita buat di sini 1,9. Wah, di sini. Nah, ini 1,992. Tutup kurung. Nah, teman-teman, ini teman-teman. Maka dapat disimpulkan tabel pada promosi atau kualitas pelayanan terdapat pengaruh secara parsial atau terdapat sendiri-sendiri variabel harga dengan kualitas pelayanan dengan keputusan pembeli ya teman-teman. Lalu teman-teman kita melangkap pada uji F. Ini teman, uji F. Ini masih uji T. Seperti ini teman-teman. Di uji F tadi itu salah teman-teman, kita ganti teman-teman. Uji F kita teman, yaitu berdasarkan nilai signifikansi dari output ANOVA. Jika nilai sig lebih besar pada 0,05 maka hipotesis diterima. Hipotesis yang diterima maka artinya motivasi X1 dan minat X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi ya teman-teman. Cara itu ini teman, kolom ANOVA kita. Nah ini ya teman-teman. Nah, untuk melihat nilai F hitungnya ini ya teman, dan C-nya untuk melihat nilai signifikasinya atau signifikasinya teman-teman. Berdasarkan keputusan ini ya teman, nilai lebih kecil daripada 0,5 ini teman-teman, 0,0000, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel promosi dan variabel keputusan pembeli dan kualitas pelayanan teman-teman. Kita nilai F hitungnya lebih besar daripada nilai F tabelnya teman-teman, 14,730 lebih besar daripada ya teman-teman. Baru kita cara mencari yang seperti kayak T tadi, ini mencari ini sama juga, kita klik sama juga ya teman-teman. Ini kita perlu kita serta LC, pindahkan ke sini lagi teman-teman. Tapi ini kita ganti jadi F ganti F, sama juga rumusnya teman-teman, rumusnya masih tetap sama.
kemarin. Ini teman-teman, sama juga alfanya. Teman-teman, rupanya kita salah rumus. Oh ya, ini dia F. Oh, ini ya nggak perlu teman-teman, ini alfanya kita ganti rupanya. Di alfa kita salah, alfanya kita ganti menjadi K kurang 1. K kurang 1. Nah, seperti ini teman. Baru di bagian sini sama juga alfanya kita kurangin. K itu jumlah respondennya, sama kayak ini juga teman-teman, 3 berarti 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 berarti ini sama dengan, ini kita hapus 75 nya, jadi F sama dengan kurang 2, 75. Oh, ini kita buat kurang lagi ya teman-teman, kurang dengan sama dengan ini bukan T, kita hapus dulu teman. F sama dengan, nah ini kita lihat di sini teman, saya udah ada tabel F nya, ini dapat judul dari Google. Berarti kita tadi ada 2, ini 2 ya teman-teman, 2 kita cari 75 mana 75. Lagi dulu. Teman 75. Ah, ini dah. Berarti 3,1119. 3,119 ya. Ini teman-teman adalah hasil uji validitas T kita. Maka dapat disimpulkan baik secara simultan atau cara parsial secara variabel promosi dan kualitas pelayanan berpengaruh kepada keputusan pembelian teman-teman. Kurang lebih seperti ini cara melakukan uji T dan uji F melalui aplikasi SPSS ya teman-teman. Baru kita akan melakukan lagi ya teman-teman, yaitu uji koefisien ya teman-teman. Tadi bukan teman-teman, kita akan melakukan uji koefisien determinasi ya teman-teman. Koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat atau disimpulkan dengan R2 yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh dan yang diberikan variabel bebas atau variabel independen X terhadap variabel terikat atau variabel dependen Y. Atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau R square ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y. Jadi ini dah contoh makna koefisien determinasi R square dalam analisis regresi linear berganda. Sebagai contoh, kita dapat mengukur berapa besar persen pengaruh yang diberikan variabel motivasi X1 dan variabel minat 2 secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y. Namun sebelum itu kita perlu melihat lebih dahulu apakah ada pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan bersama-sama terhadap prestasi Y.
apapun hasil analisis regresi linear berganda dalam uji F itu seperti itu teman-teman. Kita akan melakukannya. Kita buka SPSS kita tadi, kita langsung aja caranya. Apa nih teman, kok hilang teman? Udah muncul ini semua teman. Kita pilih teman, kita melakukan analisis data 2 kali, yaitu pertama melakukan analisis regresi variabel X terhadap variabel Y1, dan yang kedua melakukan regresi pada variabel X terhadap variabel X2 terhadap Y1. Kita pilih regression, baru kita pilih analyze, kita pilih regression, baru kita pilih linear. Ketika muncul variabel kotak ini teman-teman, kita buat satu dulu, ini kita keluarkan teman-teman, X2 ini kita keluarkan, baru kita pilih OK. Mana? Nah, di sini sudah muncul output regression yang pertama ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, kita melakukan analisis data yang kedua, melakukan analisis regresi variabel X kepada variabel Y1. Caranya yang sama teman-teman. Kita pilih menu analyze, kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Kita muncul kotak dialog, kita keluarkan X1. Kita masukkan di X2 teman-teman, kualitas pelayanan teman-teman, baru kita lakukan klik OK. Seperti ini teman-teman, sudah muncul output regression yang pertama dan kedua teman-teman. Pada output regression ini teman-teman, kita bisa fokus pada tabel summary pada regression pertama ataupun pada output regression kedua. Ini teman-teman, kita akan melakukan interpretasi outputnya. Kita dah buka ini teman-teman. Diketahui nilai R² sebesar ini 0,176 ya teman-teman. Ini teman-teman, maka bisa disimpulkan bahwa besar variabel harga terhadap variabel kepuasan konsumen sebesar 17,6% teman-teman. Baru sedangkan pada output yang kedua yang ini teman-teman, yang kedua ketahui nilai R² 0,203, maka bisa disimpulkan bahwa besaran pengaruh variabel harga terhadap variabel keputusan pembeli kualitas pelayanan yaitu kualitas pelayanan 20,3% teman-teman. Mungkin itu adalah sekian hasil dari bagaimana cara menghasilkan koefisien determinasi menggunakan satu variabel independen dan dua variabel independen dalam analisis regresi. Ya teman-teman, sekian dan terima kasih. Saya akhiri, kalau ada salah dalam ucapan atau ketikan atau yang lambat, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.